Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Vivi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bab 3, menjaga kehormatan manusia dan menjauhi pergaulan bebas, Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Kompetensi dasar yang ingin dicapai 3.2 yaitu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas. 4.2.1 yaitu membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan berbuat zina. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama meyakini bahwa pergaulan bebas itu adalah dilarang agama. Dan yang kedua, anak-anakku sekalian, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sebagai pengamalan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan zina dan perbuatan zina. Yang keempat, membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Hari ini kita ada bacaan Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Hukum bacaan tajwid tentang larangan mendekati zina. Yang pertama yaitu dari wala, ya. La ini hukumnya adalah mat asli, ya, mat tobi'i, karena huruf lamnya ini berharokat fathah, ya. Dibacanya 2 rakaat. Wala. Berikutnya takrobu. Takrobu ini adalah qalqalah sughra, ya, karena ada huruf qaf yang berharokat sukun, ya, terdapat di tengah. Yang berikutnya azina. Ini adalah alif lam samsiyah. Karena alif lam ini bertemu dengan huruf za. Berikutnya innahu. Ini adalah gunah. Nunnya bertasjid. Lanjut lagi kana. Kana. Ini adalah mat tobi'i. Mat asli dibacanya 2 harokat. Fahisyatan. Fahisatan, ya. Sama dengan mat tobi'i. Ada harokat fathah. Setelahnya ada huruf alif. Selanjutnya ini fahisyatan wa sa'a. Ada fathah tanwin bertemu dengan wawu, ya. Adalah hukumnya di tanwin ketemu dengan wawu ada hukumnya idgham bi gunnah, ya. Baik, lanjut lagi. Wasa'a, sa'a, ya. Ini mat wajib muttasil, mat wajib muttasil karena ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Berikutnya yaitu sabila. Sabila itu mat iwat karena lam alifnya ini berharokat fathah tanwin dan diwaqaf. Jadi cara membacanya tanwinnya ini dihilangkan.
ya. Sabila, sabila, bukan sabilan, bukan. Baik, lanjut. Terjemahan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Berikutnya, wasa'a sabila. Dan suatu jalan yang buruk. Jadi dilarang mendekati zina karena zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lanjut diisi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang pertama adalah wala taqrabuz zina, larangan untuk mendekati apalagi melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini sangat dilarang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, bisa disebut dengan zina muhson, ataupun yang belum menikah disebut dengan zina ghairu muhson. Ya. Lanjut yang berikutnya, innahu kana fahisyatan. Ini termasuk zina itu termasuk perbuatan yang keji. Kenapa keji? Karena dampaknya sangat merugikan. Yang pertama mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang berikutnya hati diliputi kegelisahan, kegalauan, tidak tentram, jauh dari kekhusyuan dalam beribadah. Wasa asabila, zina itu merupakan perbuatan yang buruk atau tidak baik. Karena apa? Menyalurkan kebutuhan biologisnya itu tanpa ada pernikahan. Ya, termasuk jalan yang buruk. Baik, lanjut lagi di hukum bacaan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, az-zaniyatu. Ini ada alif lam. Bertemu dengan huruf zain. Az-zaniyatu. Alif lam syamsiah. Lanjut, yang dilingkari, fajlidu. Fajlidu. Ini adalah qalqalah sugro karena ada huruf jim yang bersukun berada di tengah kata. Lidu ini adalah matobi'i karena ada huruf wawu yang berharokat sukun. Sebelumnya ada harokat dumah. Lanjut lagi, wahidim min huma. Di kasrah tanwin ketemu dengan huruf mim. Ini adalah idgham bi gunnah. Yang berikutnya adalah non mati. Bertemu dengan H, ini adalah idhar halki. Berikutnya lagi wala, ini dibaca 2 harokat yaitu matobi'i. Kum bihima. Nah, kum bihima. Ini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini dibaca ikhfa syafawi. Karena mim sukunnya bertemu dengan huruf ba. Lanjut. Ra'fatun fi. Ra'fatun fi. Ini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf fa. Ifa hakiki. Dini, ini matobi'i, dibaca 2 harokat karena ada harokat hasroh tanwin bertemu dengan ya. Dinillah, ini lillah ini adalah tarkik. Ya, dibaca lafadznya Allah ini dibaca dengan lafadz tipis. Lillah. Dinillah. In kuntum, nun mati ketemu dengan kaf, ini ifa hakiki. Lanjut lagi, kuntum, ya, kuntum, ini sama, nun mati ketemu dengan ta, ini ifa hakiki. Mu'minuna, ini matobi'i, dibaca dengan 2 harokat. Billahi tarkik, ya, karena alif lamnya dibaca dengan tipis. Billahi. Wal yaumi, ini ada alif lam syamsiah karena alif lamnya tidak dibaca dengan jelas. Berikutnya wal yashhad, ini qalqalah sugro ya karena ada huruf sin. Yashhad ada wal yashhad ada huruf dal berharokat sukun berada di tengah kata. Ada dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32, ini larangan mendekati zina. Yang pertama,
Ada istilah LGBT atau lesbian, gay, biseksual, atau transgender. Lesbian ini perempuan tertarik dengan perempuan lain, sedangkan yang gay itu pria yang tertarik dengan pria lain. Kalau transgender yaitu orang yang identitas gendernya itu bukan laki-laki, bukan perempuan, atau gendernya itu berbeda dengan dokumen yang tertulis oleh dokter di surat kelahiran. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya itu terdorong melakukan zina. Contohnya yang pertama, melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan, norma, ataupun agama. Yang berikutnya, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Ini juga termasuk termasuk perbuatan yang mendekati zina. Yang berikutnya, melihat aurat dan berhayal. Ya, ini juga dilarang. Yang berikutnya yang keempat yaitu melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Ini juga termasuk perbuatan yang mendekati zina. Zina ini termasuk dosa besar, sehingga sangat dilarang oleh Islam, menghancurkan kehidupan pelakunya, keluarganya, maupun masyarakat. Terjemahan Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki itu, maka deralah setiap orang dari keduanya 100 kali deraan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatum fi dinillah. Rasa belas kasihan pada keduanya dalam menjalankan ajaran atau aturan Allah itu jangan sampai menghalangi kamu. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika memang benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Zina muhson yaitu bezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan pernah menikah. Hukumannya itu adalah dirajam dengan batu hingga meninggal. Yang berikutnya, zina ghairu muhson, pezina yang masih lajang, belum pernah menikah, hukumannya didera sebanyak 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Kita harus mempelajari cara menghindari perbuatan zina, karena zina itu adalah perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Yang pertama adalah berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang solih. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat yang maksiat. Yang keempat, menghindari perilaku yang menjerus ke perilaku zina, seperti pacaran, berdua-duaan di tempat sepi, berciuman, dan lain-lain. Yang kelima, mengisi waktu dengan perbuatan yang positif. Contohnya memperbanyak zikir, ya, mengingat Allah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Hikmah dari larangan perzinaan dalam Islam. Yang pertama, menjaga kehormatan perempuan. Yang kedua, mencegah percampuran nasab. Yang ketiga, mencegah banyaknya anak yang terlantar. Yang keempat, menjaga keutuhan dan ketentraman dalam rumah tangga. Yang kelima, sesuai dengan fitrah manusia. Yang keenam, mencegah penyebaran kejahatan. Yang ketujuh, mencegah penyebaran penyakit yang menular. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.